Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan dibahas mengenai persiapan untuk kelas 11 Matematika Wajib ASTS, dimulai dari nomor 1. Di sini menyatakan himpunan pasangan berurutan yang sudah terampil di 1A, B, dan C. Yang ditanya adalah apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan. Kita lihat yang A terlebih dahulu, di mana di sini ingat kembali bahwa fungsi itu definisinya adalah dari darah asal atau domain ke kodomain itu tepat satu pasangan. Kalau misalkan dia ada 3 anggota, misalkan ya, dia masing-masing hanya boleh satu pasangan saja. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang supaya dia dikatakan sebagai fungsi. Nah, ini kalau kita lihat daerah asalnya kan berbentuk satu semua ya ini ya. Jadi kalau digambar ini semuanya satu daerah asalnya, sedangkan daerah kawannya atau kodomennya ada A, B, D, G, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita pasangkan dia semua daerah asalnya dari satu. Dan ini tidak memenuhi fungsi ya. Jadi yang A adalah bukan fungsi. Kalau yang B, ini juga ada yang double. 3 sama 3 juga bukan fungsi ya. Karena syaratnya hanya boleh satu saja panahnya untuk daerah asal. Kecuali yang C. Yang C 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya beda daerah asalnya. Kalau daerah kawannya nggak masalah, dia sama. Yang penting daerah asalnya dia tepat satu pasangan, jadi yang C dia adalah fungsi. Ya, jadi ini jawabannya nomor 1 semuanya. Lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ya, 2 ini disuruh menyebutkan domain, kodomain, dan range dari gambar diagram panah di bawah ini. Nah, ini fungsinya dari A ke B. Kita lihat domainnya terlebih dahulu. Kalau domain itu kan berarti daerah yang ada di A ya. Jadi kita sebutkan daerah di A ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu ada kodomain yang ada di daerah B. Itu semua anggotanya disebutkan dimulai dari 4, 8, 12, 16, 18 pun termasuk 20, 24, dan 32. Nah, sedangkan untuk range ini ada pengecualian. Range itu yang hanya terkena panah di kodomain. Nah, yang terkena panah itu cuma 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Jadi hanya 6 anggota yang kena panah. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 2. Hanya menyebutkan anggotanya saja di diagram panah. Lalu yang nomor 3, tentukan hubungan atau relasi dari A ke B yang ada pada himpunan pasangan butan berikut. Nah, ini hubungan apa gitu antara daerah asal ke daerah kawan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada 33, ada 42, ada 62, 63, 84. Nah, ternyata kalau kita lihat hubungannya, ini adalah kalau kita lihat di sini, kita apakah dia ada hubungan atau tidak gitu ya. Dimulai dari 3,3. Kalau mau gambar dulu boleh gitu ya, yang A dan B dengan menggunakan diagram panah. Ada 33, lalu ada 4, 2, 6, 2. Nah, ini masih relasi ya. Relasi biasa 8, 4. Nah, kita perhatikan baik-baik sekali lagi untuk 3A ya. Relasinya untuk 3,3, 4,2, 6 ke 2, 6 ke 3, dan 8 ke 4. Ya, setelah kita perhatikan baik-baik, ternyata hubungannya adalah memiliki faktor. Gitu ya, memiliki faktor. 3 memiliki faktor, salah satunya 3. 4 memiliki faktor, salah satunya adalah 2 gitu ya. 2 adalah faktor dari 4. 6 kedua pun sama gitu ya. 6 kedua juga dia adalah
faktornya 2, 6, 3 juga, 3 adalah faktor dari 6 dan juga 8 ke 4, sorry ya. Dan 8 ke 4 juga sama 4 itu adalah faktor 8. Ya, itu yang A memiliki faktor ya relasinya. Kalau yang B ini 31, 62, 93. Nah, ini yang B itu hubungan relasinya adalah 3 kalinya dari B, gitu ya. A adalah 3 kalinya dari B. Misalkan 3 sama 1. 3 itu adalah 3 kalinya dari 1. 6 adalah 3 kalinya dari 2. Berarti 2 kali 3, 6 gitu ya. Terus 9 adalah 3 kalinya dari 3 dan seterusnya. Itu yang B. Kalau yang C ini relasinya adalah satu kurangnya gitu ya. Satu kurangnya dari sebelumnya gitu ya. 4 adalah satu kurangnya dari 5, berarti 5 kurang 1. 5 adalah satu kurangnya dari 6 dan seterusnya. Yaitu untuk nomor 3 semuanya ya. Jawabannya adalah satu kurangnya dari untuk yang C. Ya, untuk nomor 4 di sini disuruh memberikan contoh masing-masing dua dari fungsi insur sama bijektif dalam diagram panah. Ya, di sini akan diberikan satu aja contohnya ya, nanti satunya lagi buat latihan. Yang injektif waktu itu pernah dibahas. Contohnya itu dia seperti ini. Jadi nanti ada satu anggota yang tidak dapat panah di kodomainnya gitu ya. Misalkan ini ABC, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh dari injektif seperti ini. Nah, ini ya ada satu yang nggak dapat yaitu si angka tiganya. Yang penting dia memenuhi fungsi tetap ya, hanya satu panah yang dipanahkan ke kodomain gitu ya dari domainnya gitu. Itu in kalau subjektif itu dia nanti akan ada yang double biasanya ya, atau lebih. Tapi biasanya istilahnya double gitu ya. Nanti berikan contoh yang double aja, misalkan A, B, C sama 1, 2. Nah, A-nya ke 1 misalkan, B-nya ke 2, C-nya juga ke 2. Nah, ini namanya fungsi subjektif yang jelas atau fungsi pada ya atau onto nama lainnya. Yang pasti dia nanti di domainnya itu akan ada yang lebih dari satu. Panah biasanya seperti itu ya. Itu onto yang penting dia dapat semua ya yang B untuk daerah panahnya dari asalnya gitu ya. Nah, sedangkan bijektif contohnya itu dia adalah korespondensi satu-satu jadi semuanya tepat satu dari daerah asal ke kodomain. Nah, ini seperti ini contohnya. Dia tepat satu pasangan, tidak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Di kodominnya gitu ya. Jadi tepat satu panah itu adalah bijektif. Dan bijektif sendiri adalah gabungan antara fungsi injektif dan subjektif. Ya, itu contoh nomor 4. Untuk selanjutnya nomor 5. Nomor 5 di sini mengenai domain. Ya, membahas domain di sini. Tentukan domain fungsinya dari A. Ini fungsi kuadrat biasa. Jadi langsung aja udah pernah jelaskan di kelas kalau domainnya itu untuk yang A dia adalah X elemen real karena nggak ada intervalnya ya. Itu X elemen real. Itu nomor 5A. Kalau 5B itu domainnya adalah ingat pecahan. Fungsi pecahan itu adalah dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nanti kalau difaktorkan ini nanti jadi 2x min kita lihat di sini ada 2x kuadrat min 3x min 9. Ini kalau difaktorkan ini jadinya adalah 2x min 3 plus 3 sama x min 3 gitu ya. Kenapa? Karena min 3 kali 3 min 9 lalu 2 kali 3 min 6x tambah 3x min 3x kalau kali pelangi ya. Nah, ini hasil domainnya nanti untuk domainnya sendiri ini nanti hasilnya adalah X tidak sama dengan ini pindah ruas lalu bagi 2 jadi min 3 per 2 lalu X-nya juga di sini nggak boleh 3 pindah ruas dan X-nya adalah elemen real gitu ya. Itu nomor
B. Lanjut yang C-nya. C-nya di sini adalah ada penyebutnya dalam akar. Nah, ingat kalau penyebut dalam akar itu syaratnya adalah fx atau di sini fungsinya misalkan hx penyebut ya. Penyebut kalau ada akar yaitu 4x min 20 sendiri ya. Ini nilainya harus lebih dari 0 nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena dia posisinya di penyebut gitu ya. Jadi dihapus sama dengannya. Ini pindah ruas min 20-nya jadi 20. Berarti nanti X-nya ada lebih dari 20 bagi 4 yaitu 5. Jadi nanti domainnya di nomor yang C adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 5, X elemen real. Yaitu nomor 5C. Begitu. Ya, untuk nomor yang D, ini ada dua syarat di sini karena di pembilang juga ada fungsi akar. Di mana pembilang di sini ada fungsi akar yang syarat akar itu adalah harus lebih dari sama dengan 0 kalau pembilang ya. Jadi dimasukkan sama dengannya. Ini dipindah ruas 5-nya jadi min 10x lebih dari sama dengan min 5. Nah, kalau misalkan ininya minus berarti kita kali min. Nanti jadinya 10x ini berubah tandanya jadi kurang dari sama dengan 5. Maka x-nya adalah kurang dari sama dengan 5/10 atau X kurang dari sama dengan setengah. Lalu untuk yang penyebut, di situ juga ada fungsi di penyebut, yaitu fungsi kuadrat, yang syaratnya diingat kembali kalau di pecahan tidak boleh 0 di bawah kalau di penyebut. Ya, oke, cuman di sini ada kesalahan ya. Ini bukan 7 ya, diganti 9 ya. Diganti 9 aja, biar bisa difaktorkan ya. Jadi X plus 2 sama X plus 7 ada salah ketik ya. Ini diganti saja, jadi X tidak sama dengan min 2, sama X tidak sama dengan min 7. Kenapa? Karena di sini dia kalau ditambah 7 tambah 2, 9, 7 kali 2, 14. Ya, seperti itu. Jadi nanti domainnya untuk yang nomor D, tadi adalah soal ya, penyebutnya ganti 9X. Ya, di sini nanti jawabannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari setengah dan X gak boleh min 2 sama min 7 ya kayak gitu. Dan X elemen real yaitu nomor D. Lanjut yang E. Yang E ini dia fungsi akar, ingat kembali syarat tadi. Syarat fungsi akar dia harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kebetulan dia fungsinya kuadrat, berarti nanti kita menggunakan garis bilangan ya. Nah, ingat lagi bahwa ini minus koefisiennya, berarti kita kali min dulu. Biar dia positif, jadi X kuadrat plus 5X minus 42 kurang dari sama dengan 0. Ya, dibalik karena lebih dari dikali min, jadi kurang dari sama dengan 0. Dan lainnya berubah tanda semua gitu ya. Min 2, 2-nya jadi positif. Min 5 jadi positif dan 42 jadi negatif. Nah, ini tinggal difaktorkan, boleh pakai rumus ABC atau langsung gitu ya. Kalau langsung di sini 42 ya. 42 itu kan 7 kali 6 ya. Berarti di sini minus 7 sama plus 6 ya. Sebab 6 kali min 7 min 42. 6 kali 2 12. 12 kurang 7 5. Pas ya. Berarti ini X-nya 2 min 7 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Ini X-nya minus 6, yang ini X-nya 7 per 2 setelah dipindah ruas 7 dan dibagi 2. Nah, nanti garis bilangannya di sini kita hitamkan karena ada sama dengannya ya. Nanti ada minus 6 paling kecil sama 7 per 2. Dan ini kalau mau langsung boleh udah pasti plus min plus karena di sini dia paling depan positif ya tadi ya sekali kali min. Nah, tinggal tentuin arahnya. Tapi kalau mau uji dulu boleh uji misalkan X-nya 0 dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke
letak samaan yang ini tadi yang difaktorkan ya. Jadi dimasukkan X-nya 0 gitu ya, diuji. 2 kali 0 kurang 7, 0 tambah 6 itu hasilnya nanti negatif ya. Kayak gitu. Nah, karena di sini mintanya kurang dari 0, setelah dikali min, berarti arahnya min 6 sama 72 ke arah negatif ya. Nah, berarti jawabannya di tengah-tengah gitu ya. Di antara berarti nanti domainnya untuk yang E itu adalah dari min X demikian sehingga ya dari min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 X elemen real. Nah, itu ya. Jadi min sorry 7 per 2 ya. Ada per 2-nya. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 per 2 X elemen real. Itu yang E. Terus yang F yang F ini dia di penyebut akarnya berarti syaratnya adalah lebih dari 0 ya. Karena di sini dia di penyebut posisinya berarti dibuatnya lebih dari 0 aja nggak pakai sama dengan. Ini langsung faktorkan ya, nggak pakai kali min lagi. Ini nanti jadinya 220 itu 20 sama 11 yaitu plus 20 min 11 ya karena min 11 sorry kebalik. Ini min 20, ini plus 11 ya karena 11 kurang 20 min 9. Terus 11 kali 20 itu 220 ya. Nah, ini tadi 13 bilangan. Di sini ada nah ingat di sini titiknya kosong karena tidak masuk ke daerah ya. Nggak ada sama dengannya dan min 11 sama 20. Dan ini pun sama tandanya juga plus min plus nantinya karena ini positif depannya. Dan lebih dari 0 kita ambil yang ke arah positif baik yang di min 11-nya maupun 20-nya. Min 11 belok ke kiri karena plusnya di kiri dan 20-nya belok kanan karena plusnya di kanan. Ya, ini jawabannya misah ya. Jadi domainnya itu adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari min 11 atau nggak pakai sama dengan ya. X-nya lebih dari 20 dan X-nya elemen real. Ya. Ya, demikian nomor F, nomor 5 seperti itu semuanya. Lalu untuk nomor 6 ini nanti dia diuji cobanya ujung kiri dan kanan aja, nggak usah semuanya ya. Karena menentukan daerah range gitu ya. Jadi kita nyari ya di sini tapi yang diambil cuma min 3 sama 9 aja kalau fungsinya linear. Min 3 sama 9 aja yang diambil. Kita cari kalau X-nya min 3 berarti dimasukkan ke fungsi awal, fungsinya ini ya. Berarti F min 3 sama dengan 2 kali min 3 tambah 13 itu hasilnya adalah 13 kurang 6, 7 ya. Nah dikali ini, min 6 tambah 13, 7. Lalu kalau X-nya 9 berarti F9 sama dengan 2 kali 9 tambah 13. 18 tambah 13 itu 31. Nah berarti range-nya dalam bentuk Y ini ya. Satuannya Y karena adalah hasil Y sedemikian sehingga nanti Y-nya dimulai dari 7 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 31 Y-nya elemen real. Ya, itulah cara nomor 6 seperti itu. Nomor 7 di sini akan dicari daerah hasil dari fungsi kuadrat yang diketahui di soal yaitu fx sama dengan x kuadrat min 8s min 15 dan daerah asalnya min 1 sampai 6. Ya, untuk fungsi kuadrat, jika ingin menentukan daerah hasil, ada 3x yang kita coba. Yang pertama, x yang paling kecil, yaitu x sama dengan min 1, gitu ya. Lalu yang kedua, kita coba yang x yang paling besar, yaitu x sama dengan 6. Dan yang ketiga adalah x puncak tambahannya ya. Yang rumusnya adalah min b per 2a. Nah, kalau x yang min 1 sama 6, langsung disubstitusi ke fungsi awal, nanti dapat jadinya adalah f min 1 atau y-nya sama dengan min 1 kuadrat min 8 kali min 1 kurang 15.
Ini kalau dihitung hasilnya 1 ditambah 89 kurang 15 itu min 6. Kalau X-nya 6 berarti F6 sama dengan 6 kuadrat min 8 kali 6 min 15. 6 pangkat 2, 36. 36 kita kurangi dengan 48. Itu hasilnya adalah minus 12. Kurang lagi minimal kurang 15 jadi minus 27 ya. Terus selanjutnya untuk X puncak yang rumusnya min B per 2A kita masukkan adalah B-nya min 8 gitu ya. B-nya min 8, A-nya 1. Berarti minus 8 dibagi 2 kali 1. Maka S puncaknya adalah 4. Sehingga kalau S puncaknya 4, maka nanti buat nyari Y-nya kita masukkan X yang 4 ke fungsi awal gitu ya. Yaitu sama dengan 4 kuadrat min 8 kali 4 kurang 15. 4 pangkat 2, 16 dikurang 32 minus 16. 16 kurang 32 min 16. Min 16 min 15. Itu hasilnya adalah min 31. Iya, min 31. Nah, di sini yang paling kecil adalah ini ya, min 31 dan yang paling besar min 6. Berarti nanti daerah hasilnya, range-nya, itu adalah Y sedemikian sehingga dimulai dari min 6 terlebih dahulu, baru nanti min 31 terlebih dahulu, yang paling kecil, sampai dengan Y, yaitu kurang dari sama dengan minus 6, Y elemen real. Ya, itulah jawabannya yang nomor 7. Sama juga dengan nomor 8 langkahnya, yaitu mencari dulu titik yang paling kecil X-nya dan yang paling besar, lalu nanti dicari juga puncaknya. Nah, kita coba yang pertama yaitu ketika X-nya sama dengan min 3 dulu, kita coba ke fungsi awal ya, ini fungsi awalnya. Berarti F min 3 sama dengan min 3 dikali min 3 kuadrat min 12 kali minus 3 tambah 4. Ya, min 3 pangkat 29 kali min 3 minus 27. Min 12 kali min 3 plus 36 tambah 4. 36 kurang 27, 9. 9 tambah 4, 13. Itu untuk yang titik paling kecil X-nya. Yang kedua, X sama dengan 3. Kita coba masukkan ke fungsi awal. Berarti F3 adalah min 3 kali 3 kuadrat. Min 12 kali 3 tambah 4. Yaitu min 27. Dikurang lagi 36 ditambah 4. Min 27. Dikurang 36 tambah 4 itu hasilnya minus 59. Jadi itulah yang kedua. Jika kita coba X yang paling besar. Dan yang ketiga kita coba X puncak yang rumusnya adalah min B per 2A. B-nya adalah min 12, berarti minus 12. A-nya min 3. Ya di sini ya dapatnya dari fungsi awal. Ini kalau dihitung minus 2 untuk X-nya. Maka fungsinya ketika X-nya min 2, kita masukkan ke fungsi awal lagi, yaitu min 3 dikali min 2 kuadrat, minus 12 kali minus 2 ditambah 4. Yaitu ini minus 12 hasilnya dari 4 kali min 3, min ketemu min plus, berarti plus 24 ditambah 4. 24 kurang 12 tambah 4, 16. Jadi yang paling besar adalah 16, dan yang paling kecil adalah minus 59. Jadi nanti intervalnya dia range-nya dari 16 kurang dari min 59 maksudnya.
kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 16 ya. Dan Y-nya elemen real, jangan lupa tambahkan nanti. Ya, itulah nomor 8 caranya semua untuk cara mencari hasil dari fungsi kuadrat. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini tentang inverse. Ada 5 soal. Dimulai dari yang pertama dulu. Yang A ya. Yaitu jika fx sama dengan 8 min 16x. Gitu ya. Dan X. Sebentar. Ya. Dan X-nya min 4 nanti pertanyaannya untuk inverse-nya gitu ya. Berarti kita inverse dulu untuk fungsi awalnya. Kita misalkan dengan Y. Karena kita akan mencari sekali lagi kalau fungsi inverse. Jika Y sama dengan fx. Ya. Maka artinya sama aja dengan F sama dengan Y. F inverse Y. Jadi kita nyari ini nanti ya. X sama dengan gitu ya. Nah, ini kita misalkan Y adalah 8 min 16X. Karena kita mau nyari X, nanti pindah ruas X ke kiri. Jadi plus 16-nya. Berarti 16X sama dengan min Y ditambah 8. Karena Y-nya pindah ruas jadi min. Maka X-nya adalah min Y ditambah 8 dibagi 16. Sehingga nantilah inilah inverse-nya gitu ya. Akan didapatkan inverse-nya. Y-nya tinggal ganti X ya. Di F inverse X sama dengan min X tambah 8 dibagi sama 16. Gitu. Atau 8 min X dibagi 16. Nanti X-nya diganti min 4 nih. Ya. Diganti min 4 X-nya. Karena pertanyaannya juga mencari F inverse ketika X-nya min 4. Berarti sama dengan minus 4 tambah 8 dibagi 16. Ini hasilnya nanti 12 ya karena min plus. 12 per 16 itu dikecilkan bagi 4 jadi 3 per 4 jawabannya nomor 9A. Lalu selanjutnya 9B. 9B di sini kita lihat dia soalnya adalah mencari inverse juga tapi fungsi pecahan jadi kita bisa menggunakan cara biasa karena arahannya disuruh pakai cara biasa ya. Jadi dimisalkan nanti di sini Y-nya adalah 9 min 4X per 8X tambah 24. Dimana X-nya nggak boleh min 3 ini ya syaratnya ya. Jangan lupa ditambahkan nanti ketika jawab soal. Karena di sini X-nya kalau min 3 dia 0 nanti ya nilainya. Nanti kali silang jadi 8YX atau XY sama aja. Ditambah 24Y sama dengan min 4X tambah 9. Nah, di X-nya pindahin gitu ya yang sejenis ya ke kiri. Jadi ini di plus ya. Berarti jadi 8YX tambah 4X sama dengan, nah ini pindah jadi min 24Y ya. Min 24Y tambah 9. X-nya dikeluarkan seperti ini jadi 8Y tambah 4 sama dengan min 24Y tambah 9. Berarti X-nya adalah itu sama dengan min 24Y tambah 9 dibagi 8Y tambah 4. Gitu. Nah, nanti tinggal cari F inverse min 1. Karena pertanyaannya F inverse ini kan inverse-nya dapat ya. Min 24Y tambah 9 dibagi 8Y tambah 4. Nanti tinggal ganti Y-nya min 1. Berarti F inverse ketika X atau Y-nya min 1. Berarti jadinya nanti min, sebentar. Berarti sama dengan min 24 kali min 1 tambah 9 dibagi 8 kali min 1 tambah 4. Nah ini 24 tambah 9 ya karena min kali min plus itu 33. Sedangkan bawahnya adalah min 8 tambah 4 min 4. Ya ini jawabannya ya. Min 33 per 4. Itu nomor 9B. Sekarang 9C. 9C itu di sini sama dengan tadi ya.
Kita di sini akan mencari inverse-nya sebelum mencari nilai F inverse 2 gitu ya. Nah, berarti di sini pertama adalah dicari dulu untuk inverse-nya dengan pemisahan tadi ya. Misalkan Y gitu ya sama dengan 9X min 10 dibagi 15 min 2X. Bikin Y lalu kali silang jadi 15Y min 2X. Y sama dengan 9X min 10. 9 pindah luas jadi min atau pindah ke kanan boleh juga yang min 2XY-nya jadi plus ya, berarti 2XY tambah 9X ya sama dengan 15Y min 10 jadi plus 10. Nah, ini saya keluarin sisanya 2Y tambah 9. Nah, sehingga yang sebelahnya tetap 15Y tambah 10. 15Y tambah 10 berarti X-nya adalah 15Y tambah 10 yang pindah ruas 2Y tambah 9-nya ya. Karena yang di X adalah 2Y tambah 9. Ya, ini adalah hasil dari pindahan ruas tadi ya. Dan sekaligus mendapatkan hasil inverse-nya. Nah, selanjutnya dimasukkan F inverse 2 gitu ya. Kita cari nilai F inverse ketika X-nya 2. Berarti sama dengan 15 kali 2 tambah 10 dibagi 2 kali 2. Y-nya gitu ya, tambah 9. 15 kali 2, 30 tambah 10, 43. 43. 40 ya. 30 tambah 10, 40. Yang bawahnya 4 tambah 9, 13. Jadi jawabannya adalah 40/13. Itu yang C. Nah, untuk D sama E, karena kita punya inverse-nya, ini caranya karena akar, itu kita kuadratkan dulu biar akar hilang. Ya, yang belum tahu hasilnya gimana caranya. Ya, jadi nanti nih jadi untuk yang D, untuk nomor 9 karena di sini dia adalah akar, kita kuadratkan dulu di awal ya. Kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Jadi nanti fx itu kan y ya. Nanti dia akan ikut kuadrat jadinya ya y-nya. Jadi kuadrat adalah x kuadrat minus 12x tambah 20. Nanti y pangkat 2 pindah ke kanan jadi 0 sama dengan x kuadrat min 12x plus 20 min y kuadrat. Nah, dia gabung ke sini gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung inverse-nya dengan menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC diingat kembali yaitu min B plus minus akar diskriminan yaitu B kuadrat min 4 AC, C-nya itu adalah yang ini ya. Nanti C-nya itu adalah 20 min Y kuadrat. Ya gitu. Dibagi 2A. Nah, nanti tinggal dimasukkan nilainya. Min B yaitu minus 12 ditambah kurang dengan akar B kuadrat yaitu minus 12-nya dikuadratkan. Min 4 kali 1 kali C-nya tadi adalah 20 min Y kuadrat. Lalu dibagi sama 2A. 2 kali 1. Sama dengan 12 min ketemu min plus. Plus minus akar 144 ya. 12 kuadrat. Ada minnya juga mengaruh. Tetap ya. Dipangkatin 2 positif. Ini min 4 kali 1 ini kali pelangi nanti ya. Ke dalam kurung. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 20 minus 80. Minus 4 kali min Y kuadrat itu plus 4Y kuadrat. Ya. Dibagi 2. Nah, ini 12 plus minus akar 144 kurang 80 itu adalah 64. Ya. Tambah 4Y kuadrat dibagi 2. Nah, Y-nya kan ditanya F inverse 3 ya. Ini jawaban akhirnya nih F inverse X ya. Atau F inverse Y boleh juga nulisnya gitu ya. Karena ini masih dalam Y gitu ya. Atau ganti X langsung boleh juga. Nanti kalau sudah nanti dimasukkan X-nya, Y-nya atau X-nya 3. Ya. Berarti F inverse 3
sama dengan 12 tambah kurang akar 64 ditambah 4 kali 3 kuadrat per 2. Berarti F inverse 3 sama dengan 12 plus minus 64 tambah 9 kali 4 36 ya. 64 tambah 36 itu adalah 100. Akar 100 ya. Akar 100 dibagi 2 kali 1 gitu ya. Nah, nanti tinggal dijalankan di sini ketika S3 ada 2 nilai ya. Akar 100 itu 10, berarti 12 tambah 10 itu nanti berapa dihitung. Terus dibagi 2. Ini hasilnya 22 dibagi 2, 11. Satu lagi 12 kurang 10 dibagi 2, 1. Ya, ini ada 2 jawabannya ya untuk nomor D. Seperti itu. Dan juga nomor 5, nomor 9E, gitu ya. 9E pun sama gitu ya caranya ya. Jadi pertama dikuadratkan terlebih dahulu kesamaan akarnya. Nanti di sebelah kiri jadi Y kuadrat ya. Kalau gitu. Kita kuadratkan nanti akarnya akan hilang. Min 2X kuadrat tambah 8X tambah 10 sama dengan Y kuadrat. Y kuadratnya pindah ke kanan jadi min 2X kuadrat tambah 8X minus plus 10 min Y kuadrat. Ini C-nya ya berarti ya. Oke, masuk ke rumus ABC tadi ya, F inverse Y langsung aja. Min B berarti minus 8 rumusnya ya, min B plus minus akar diskriminan B kuadrat, yaitu 8 kuadrat min 4 kali A-nya min 2 nih ya, A-nya min 2 di sini. Lalu C-nya adalah 10 min Y kuadrat per 2A, 2 kali min 2. Nah, ini berarti sama dengan minus 8 plus minus akar 64. Ini min 4 kali min 2 itu plus 8 ya. Berarti min 8 kali min 2 itu plus 8 kali 10 min Y kuadrat. Kurung dibagi sama min 4. Gitu. Nah, ini nanti langsung aja ya. Masukkan Y-nya itu adalah 0. Ya. Masukkan Y-nya 0 langsung aja ya ke sini. Nanti jadi F inverse 0 sama dengan min 8 plus minus akar 64 gitu ya. Ditambah 8 kali 10 ya karena Y-nya 0 ya. Per min 4. 8 kali 10 80 tambah 64 144 diakarin itu 12 ya. Akar 144 12 dibagi min 4. Nah, ini min 8 tambah 12 ya, ada 2 jawaban ya. Yang pertama min 8 tambah 12 bagi min 4, nanti tinggal dihitung hasil berapa. Sama yang kedua min 8 kurang 12 dibagi minus 4. Ya, itu caranya nanti ya, semuanya tinggal disederhanakan jawabannya berapa. Itulah cara nomor E9 gitu ya. Nah, terakhir nomor 10 ada 3 anak ya, ada ABC. Ini kita pecahkan dulu 10 yang A dengan cara cepat nanti ya. Tapi sebelum cara cepat ini kita sederhanakan dulu tentunya. Ini kita samakan menyebut 4x min 10 gitu ya. Kita samakan dulu 4x min 10. Yang atasnya tetap x tambah 6. Paling ini ya disamakan menyebut ini kali 2. Berarti min 2 kali penyebut yaitu 4x tambah 10. Ya, samakan menyebut dulu. Sebelum kita sederhanakan gitu ya. Nanti jadi x tambah 6. Ini min 2-nya dikalikan ke 4 sama ke 10. Ini bukan tambah tapi kurang ya. Nah, gini ya. Min 2 kali 4x min 10. Nah, ini x tambah 6 minus 2 kali 4, 8x. Min 2 kali min 10 itu adalah plus 20. Lalu dibagi 4x min 10. Nah, x dikurang 8x itu kan min 7x ya. Min 7x tambah 26 dibagi 4x min 10. Nah, ini langsung pakai cara cepat aja ya inverse-nya ya. Oke, cara cepat yang ditukar langsung antara min 10 sama min 7-nya lalu dikali min gitu ya. Jadi F inverse X adalah min DX atau min 10
min 10x plus 26 per X min A, berarti per 4x min 7. Nah, nanti hasilnya adalah F inverse X sama dengan 10x tambah 26 dibagi 4x tambah 7. Nah, tinggal masukkan nanti F inverse min 4-nya ya. Setelah kita cari inverse-nya, kita masukkan X-nya min 4. Berarti 10 kali min 4 tambah 26 dibagi 4 kali min 4 tambah 7. Min 40 tambah 26 atau 26 dikurang 40. Itu hasilnya adalah min 14. Min 14 nanti dibagi sama min 16 tambah 7. Itu adalah min 9. Nah, min bagi min coret, maka jawabannya adalah 14 per 9 untuk nomor 10A ketika S-nya min 4 setelah di inverse gitu ya. Nanti yang nomor B sama juga caranya gitu ya semuanya. Ya, yang B ntar tinggal disamakan juga penyebutnya. Ini penyebutnya adalah 5 min 9x ya. 5 min 9x nanti dikali sama 8 dulu gitu ya. 8 gitu ya dikali sama 5 min 9x. Nanti baru dikurang sama dalam kurung 3x tambah 6-nya ya. Jangan lupa sekali lagi 3x tambah 6-nya dikurungkan. Gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau sudah di sini tinggal dihitung kali pelanginya 8 kali 5 sama 9 ya X jadi 40 min 8 kali 9 72X lalu dikurang 3X kurang 6 karena min gitu ya ini min per 5 min 9X ya. Nah, tadi 40 min 8 kali 5 40 8 kali min 9 min 72. Nah, min 72 dikurang 3X itu min 75X. Karena sama-sama X. 40 kurang 6 itu adalah 34 ya. Plus 34 dibagi 5 min 9X. Ya, ini sudah dapat hasil dari penyederhanaan fungsinya tadi ya, min 75X ditambah 40 karena 34 dibagi 5 min 9X atau sama dengan min 75X ditambah 34 dibagi sama min 9X tambah 5. Nah, ini tinggal di-inverse langsung dengan cara yang singkat dengan tukar antara 5 dan 75-nya min ya. Berarti F inverse-nya adalah sama dengan min 5X tambah 34 dibagi min 9X plus 75. Karena min ketemu min gitu ya. Nanti tinggal masukkan X-nya adalah 1. Berarti min 5 kali 1 tambah 34 dibagi min 9 kali 1 tambah 75. 34 kurang 5 yaitu 29. Sedangkan 75 dikurang 9 itu adalah 66. Nah, ini ya jawabannya ya. Untuk nomor 10B 29 per 66 jawabannya ya. Nah, terakhir nomor 10C juga sama caranya, disamakan dulu penyebutnya gitu ya. Sebelum dicari pertanyaannya F inverse 0 gitu ya. Ini disamakan per 2X tambah 18 gitu ya. Per 2X tambah 18. Terus ini tetap min 2X tambah 12. Ini dikali 4 lagi penyebutnya ya. Yaitu 4 kali 2X tambah 18. Nah, ini hasilnya nanti adalah min 2X tambah 12. 4 kali 2X itu adalah 8X kali pelangi ya. Sama 18 kali 4 itu 72. Ya. Per 2X tambah 18. Ya. Dan ini 8 kurang 2, 6X ditambah 12 tambah 72 itu 84 dibagi 2X tambah 18. Di mana X-nya dengan syarat, jangan lupa tadi juga sebelumnya dikasih syarat juga ya, domain ya. Domain penyebut 2X tambah 18 tidak sama dengan 0, maka X-nya tidak sama dengan min 9. Nah, baru kita inverse ya, kita inverse. Kita tukarkan 6 sama 18 saja jadi min 18X tambah 84 dibagi 2X min 6. Dengan X-nya
Tidak boleh 3 karena ini min 6 pindah ruas di 6, 6 bagi 2, 3. Jadi penyebutan nggak boleh 0 ya, domain dari fungsi inverse-nya gitu ya. Nah, kalau sudah, masukkan S-nya 0 gitu ya, pertanyaan soalnya. F inverse 0 adalah min 18 kali 0 tambah 84 dibagi 2 kali 0 kurang 6. Berarti 84 per min 6 ya. Nah, 84 dibagi min 6 itu adalah minus 14 ya. Kita coba 84 bagi 6. 1 kali 6, 6. Ya, 24 bagi 6, 4. Ya, betul ya. Jadi minus 14 untuk jawabannya nomor C. 10 ya, 10C. Ya, baik. Untuk pembahasan kisi-kisinya ya, seperti itu semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau banyak kekurangan dan kesalahan, dan mohon dicek kembali gitu ya. Dan juga pada kesalahan mohon dimaafkan. Sukses semuanya untuk STS-nya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.